Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, NIM 1910010, Prodi Tadis Matematika, Fakultas Tarbiyah, Kampus Institut Agama Islam Negeri, Kota Parepare. Integrasi numerik. Nah, deskripsi masalah dari integrasi numerik ini ada beberapa. Yang pertama, dalam kalkulus terdapat dua hal penting, yaitu integral dan derivatif atau turunan. Kemudian yang kedua, integral tentu secara umum merupakan luas daerah yang dibatasi oleh fungsi y sama dengan fx dan sumbu x. Kemudian yang ketiga, pengintegralan. Pengintegralan numerik merupakan metode yang digunakan untuk mengaproksimasi pengintegralan yang tidak dapat diselesaikan secara analitik. Oke, kita masuk pada metode integral Riemann. Metode integral Riemann dilakukan dengan membagi interval di bawah kurva suatu fungsi matematik sebanyak m. Subinterval sama besar. Nah, pada setiap subinterval ini dibentuk persegi panjang setinggi kurva pada setiap titik tengah persegi panjang tersebut. Area setiap subinterval diperoleh dengan mengalikan panjang dan lebar masing-masing persegi panjang. Jumlah masing-masing area tersebut digunakan untuk menaksir interval integral suatu fungsi dengan interval tertentu, di mana B dan A masing-masing merupakan batas atas dan bawah interval kurva yang hendak dihitung integralnya. Dengan integral Riemann ada 3, yaitu Riemann kiri, Riemann kanan, dan Riemann tengah. Kemudian kita masuk pada metode trapesium atau metode trapezoida. Pendekatan trapezoida dilakukan dengan melakukan pendekatan area di bawah kurva fungsi y fx dengan subinterval xi plus 1 dengan menggunakan trapesium. Nah, fungsi proses integrasi menggunakan metode trapezoida dapat dituliskan pada persamaan integral a sampai b fx dx limit m menuju tak hingga I sama dengan 1 sampai dengan M, CI plus 1 min CI, di mana CI ini sama dengan A plus B min A per N I. N merupakan nilai subinterval dan M merupakan jumlah panel trapesium yang digunakan. Oke, sekarang kita masuk pada metode Simpson sepertiga. Metode Simpson membagi subinterval selang A, B menjadi n subinterval, di mana n ini merupakan bilangan genap. Untuk setiap pasang subinterval, luas area di bawah fungsi fx ditaksir menggunakan polinomial berderajat 2. Disebut sebagai kaidah Simpson sepertiga karena terdapat koefisien sepertiga pada bagian depan persamaan tersebut. Nah, persamaan tersebut juga akan mudah kita ingat dengan pola koefisien persamaan, yaitu 1, 4, 2, 4, 2 sampai 2, 4, 1. Namun, penggunaan kaidah Simpson sepertiga ini mengharuskan jumlah subinterval n genap. Dengan kondisi tersebut jelas berbeda dengan metode trapezoida yang tidak mensyaratkan jumlah selang. Kalau metode Simpson sepertiga mensyaratkan jumlah selang. Kemudian kita masuk pada metode Simpson 3/8. Jika pada metode Simpson sepertiga digunakan pendekatan polinomial berderajat 2 untuk mencari luas di bawah kurva, nah, pada metode Simpson 3/8 digunakan pendekatan polinomial berderajat 3 untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Kemudian metode integrasi Romberg. Seperti halnya algoritma integrasi adiptif, integrasi Romberg adalah perluasan yang relatif mudah dari keluarga algoritma Newton-Cotes.
Keduanya bekerja dengan menggunakan iterasi yang disempurnakan dari beberapa metode Newton-Cotes yang mendasari untuk memberikan perkiraan nilai integral yang lebih akurat. Tidak seperti proses komputasi, fungsi integral rombak bukanlah pendekatan adaptif terhadap integrasi. Hal tersebut berarti metode rombak tidak mengubah perilakunya sendiri berdasarkan perilaku fungsi yang akan diintegrasikan. Sebaliknya, kita mengeksploitasi perilaku fungsi trapesium pada batas untuk menghasilkan estimasi integral. Nah, untuk memahami integral rombak, kita harus mulai dengan implementasi rekursif dari aturan trapesium. Jika kita mulai dengan suatu fungsi t, fm, di mana t adalah fungsi trapesium dan v adalah fungsi yang akan diintegrasikan, dan M adalah jumlah panel untuk diintegrasikan, maka ditulis SFM 4T FM min T FM per 2 per 3, di mana S-nya ini adalah aturan Simpson. Metode kuadratur Gauss adalah metode Newton-Cotes yang sangat powerful, tetapi metode tersebut memiliki dua fitur yang kurang diinginkan. Pertama, kita harus menggunakan evaluasi fungsi jumlah n tambah 1 untuk hasil presisi dan pada polinomial berderajat n. Hal tersebut mungkin tampak seperti rasio yang baik, tetapi dalam praktiknya jumlah titik evaluasi akan sering ditingkatkan untuk memperoleh akurasi yang lebih tinggi. Sebagai contoh, dapat melakukan simulasi dengan memvariasikan jumlah panel yang digunakan untuk memperoleh nilai integral sebuah fungsi. Nah, secara umum, integrasi Gauss berusaha memperoleh pendekatan luas di bawah kurva fungsi dengan memecah fungsi tersebut menjadi faktor bobot C dan fx yang merupakan polinomial pendekatannya. Integral diperoleh melalui hasil kali dari bobot dan fungsi polinomial. Jumlah bobot dan fungsi yang digunakan bergantung pada orde n polinomial yang akan digunakan untuk mengestimasi integral suatu fungsi.